Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal UPPPG untuk PJSD tahun 2022. Dan ini merupakan bagian kedua. Nah, di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Dimana untuk 10 soalnya ini materinya terkait dia dengan gerak bumi dan fungsinya. Dan jangan lupa untuk kita berdiskusi apabila nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 di sini ada sebuah pernyataan yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama di sini adalah terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua adalah terjadinya perubahan musim. Yang ketiga adalah terjadinya pembelokan angin. Nah, yang keempat di sini adalah perbedaan waktu di belahan dunia. Yang kelima adalah terjadinya gerak semu matahari. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang menunjukkan akibat rotasi bumi adalah yang A adalah 1, 2, dan 3, yang B adalah 2, 3, dan 5, yang C adalah 1, 3, dan 5, yang D adalah 1, 3, dan 4, yang E adalah 3, 4, dan 5. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya terkait dia dengan rotasi bumi atau akibat dari rotasi bumi. Nah, di sini untuk pengertiannya adalah rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari. Nah, sehari itu dihitung adalah 24 jam yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, di sini akibatnya udah dijelaskan yaitu terjadinya siang dan malam. Pasti poinnya jawabannya juga yang terjadinya siang dan malam. Nah, di sini ada tambahan terkait dia dengan akibat rotasi bumi. Di sini yang pertama adalah gerak semu harian benda langit. Yang kedua tadi juga udah dijelaskan di pengertiannya itu terjadi pergantian siang dan malam. Nah, yang ketiga di sini adalah terjadinya perbedaan waktu dan yang keempat adalah perbedaan kecepatan gravitasi. Yang kelima di sini adalah pembelokan arah angin. Yang keenam adalah pembelokan arus laut. Nah, inilah akibat dari rotasi bumi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Yang untuk soal nomor 2 ini ada pernyataan juga yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama di sini adalah disadarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Nah, yang kedua di sini adalah disadarkan pada periode proses bumi. Yang ketiga, 1 tahun terdiri atas 365 hari. Yang keempat adalah 1 tahun terdiri atas 354 hari. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun itu pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor. Yang A adalah 2 dan 4, yang B adalah 1 dan 3, yang C adalah 1 dan 4, yang D adalah 1 dan 2, yang E adalah 2 dan 3. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu 2 dan 3. Nah, sekarang teman-teman harus memperhatikan pernyataannya atau pertanyaannya ini yang ditanyakan adalah perbedaan ini karena tahun Masehi. Nah, jadi yang ditanyakan adalah terkait dia dengan tahun Masehi. Nah, teman-teman juga perlu tahu juga bahwa perhitungan kitab nama tahun itu di Indonesia itu istilahnya adalah kalender yang kita gunakan di Indonesia itu ada 2, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Nah, jadi di sana itu ada beberapa perbedaannya terkait dia dengan kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Oke, sekarang kita mulai lihat nih terkait dia dengan kalender Masehi atau tahun Masehi. Nah, dasar perhitungan kalender Masehi adalah menggunakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, jadi untuk kalender Masehi ini yang dihitung adalah revolusinya bumi. Jadi di sini 1 hari adalah jumlah waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan rotasi dan 1 tahun adalah jumlah waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari. Nah, 1 tahun revolusi sama dengan 365,25 hari. Nah, tapi ini sering disebut juga dengan atau kesepakatannya adalah 365 hari. Oke, di sini ada akibat revolusi bumi. Yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Yang kedua adalah perubahan durasi siang dan malam. Yang ketiga adalah pergantian musim. Yang keempat adalah menyebabkan perbedaan rasi bintang setiap tahunnya. Nah, ini yang disebabkan oleh akibat revolusi bumi. Nah, maka di sini poinnya tentu ada nomor 2, yaitu disadarkan pada periode proses bumi. Oke, sekarang ini untuk kalender Hijriyahnya ini, dasar perhitungan kalender Hijriyah
adalah revolusi bulan atau peredaran bulan mengelilingi bumi. Satu bulan ditandai dari bulan sabit hingga kembali ke bulan sabitnya yang bila dihitung berjumlah 29,5 hari. Nah, dengan begitu satu tahun kalender Hijriah berjumlah 354 hari atau lebih pendek 10 sampai dengan 11 hari dibandingi Masehi. Nah, jadi ini perbedaan antara kalender Masehi dan Hijriah. Nah, kalau kita memperhatikan pernyataannya, jadi poin yang pertama disadarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi ini penghitungannya adalah kalender Hijriah. Nah, untuk yang kedua disadarkan pada periode proses bumi, ini udah jelas ini kalender Masehi. Yang ketiga juga satu tahun terdiri atas 365 hari, ini juga Masehi. Baru yang keempat ini adalah satu tahun terdiri atas 354 hari, ini adalah untuk kalender Hijriah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Yang soal nomor 3 juga ini ada pernyataan juga. Yang pertama terjadinya siang dan malam, yang kedua adalah terjadinya perubahan musim, yang ketiga terjadinya pembelokan angin, yang keempat adalah perbedaan waktu di belahan bumi lain, yang kelima adalah terlihatnya rasi yang berbeda tiap bulannya. Nah, yang keenam adalah terjadinya gerak semu matahari. Yang menunjukkan akibat revolusi bumi adalah yang A adalah 1, 2, dan 5, yang B adalah 2, 3, dan 5, yang C adalah 2, 3, dan 6, yang D adalah 2, 5, dan 6. Nah, sedangkan yang E adalah 3, 5, dan 6. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 2, 5, dan 6. Nah, jadi apabila teman-teman memperhatikan penjelasan yang nomor 1 dan 2, ini pasti langsung bisa jawab pertanyaan yang nomor 3. Ya, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini untuk uraian singkatnya kita lihat pengertian dari revolusi bumi ini adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dan di sini ada beberapa akibat yang dialami setelah revolusi bumi. Nah, yang pertama di sini adalah gerak semu tahunan matahari, yang kedua adalah perubahan durasi siang dan malam, yang ketiga adalah pergantian musim, dan yang keempat adalah menyebabkan perbedaan rasi bintang setiap tahunnya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 di sini ada pada tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Maret di belahan bumi selatan terjadi musim. Yang A adalah dingin, sedangkan yang B adalah panas, sedangkan yang C adalah semi, yang D adalah gugur, sedangkan yang E adalah penghujan. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang B adalah panas. Nah, oke. Sekarang kita lihat nih untuk penjelasan singkatnya. Jadi bumi juga terbagi atas dua belahan. Nah, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Jadi ini bumi dibelah menjadi ada yang bumi selatan, ada yang bumi utara. Nah, garis yang membagi antara bumi belahan utara dan belahan bumi selatan disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, oke. Sekarang kita lihat nih tanggal dan bulan dari belahan bumi utara, belahan bumi selatan itu kira-kira musim apa ketika menggunakan tanggal dan bulan. Oke, kita mulai dari tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Maret, dimana untuk belahan bumi utaranya ini dia adalah musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan ini adalah musim panas. Nah, untuk tanggal 22 Maret sampai dengan 21 Juni ini, belahan bumi utara itu terjadi musim semi, sedangkan untuk bumi selatannya itu musim gugur. Nah, tanggal 22 Juni sampai dengan 22 September untuk belahan bumi utara ini terjadi musim panas. Nah, sedangkan untuk belahan bumi selatannya itu adalah musim dingin. 23 September sampai dengan 21 Desember ini belahan bumi utara itu mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan ini mengalami yang namanya musim semi. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5, dalam satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam. Pernyataan berikut yang sesuai dengan fakta tersebut adalah yang A adalah untuk berotasi 1 derajat bumi membutuhkan waktu 4 menit. Nah, yang B di sini adalah untuk berotasi 4 derajat bumi membutuhkan waktu 1 menit. Yang C di sini adalah bumi membutuhkan waktu 15 menit untuk berotasi 5 derajat. Sedangkan yang D di sini adalah bumi membutuhkan waktu 60 menit untuk berotasi 60 derajat. Oke, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu untuk berotasi 1 derajat bumi membutuhkan waktu 4 menit. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, jadi di sini perlu kita pahami juga, dalam sekali putarannya bumi menempuh sudut 360 derajat. Nah, oleh karena itu seluruh permukaan bumi dapat dibuat 360 buah garis khayal yang membujur dari utara ke selatan. Garis yang membujur tersebut adalah garis bujur. Oke. Ini kita mulai hitung. Jadi 360 ini pemutarannya itu kan dalam satu hari itu istilahnya adalah derajatnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita bagi aja 360-nya kita bagi dengan 24 jam. Maka di sini hasilnya adalah 15. Nah, jadi di sini 15 derajat itu adalah per jam. Nah, jadi apa namanya? Sudut derajat pada saat bumi berotasi itu, jadi 15 derajat itu dilakukan selama 1 jam. Nah, berikutnya di sini 15-nya atau 1 jamnya nanti kita ubah menjadi menit untuk supaya kita lihat nih. 15-nya ini baru kita bagi dia dengan 60. Nah, kira-kira 15 dibagi 60-nya hasilnya berapa? Jadi hasilnya di sini adalah 0,25 derajat atau 1/4 per menit. Jadi rotasi buminya adalah 1/4 derajat yang dilakukan adalah 1 menit. Nah, jadi di sini tinggal kita cocokkan aja nih dari A sampai D ini kira-kira mana sih yang sesuai atau sesuai fakta setelah kita melakukan perhitungan yang seperti ini. Nah, jadi di sini berarti ini kita apa namanya? Kita perhatikan aja optionnya. Jadi ini saya mencoba option yang A. Ini adalah 0,25 kita kalikan dia dengan 4, ini sama dengan 1 derajat. Nah, berarti ini benar nih. Untuk berotasi 1 derajat bumi membutuhkan waktu 4 menit. Nah, jadi ini langsung ketemu jawabannya ya. Tapi saya sarankan ke teman-teman juga nanti siapa tahu optionnya itu istilahnya itu ada yang sama juga. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba setiap option untuk menemukan fakta atau kebenaran dari pernyataan di setiap option. Nah, untuk soal nomor 5 ini ketika kita sudah menghitung derajat rotasi bumi ini, ternyata yang tepat juga yang A. Langsung maksudnya jawabannya yang tepat langsung ketemu adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, akibat revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi adalah yang A adalah bulan Desember, penduduk Australia mengenakan baju tebal. Nah, yang B bulan Juni, penduduk Australia mengenakan baju tipis. Yang C adalah bulan Desember, penduduk Rusia mengenakan baju tebal. Yang D adalah bulan Juni, penduduk Selandia Baru mengenakan baju tipis. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu bulan Desember penduduk Rusia mengenakan baju tebal. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi alangkah baiknya kita memang mengetahui kira-kira negara itu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu kira-kira negara mana yang ada di sana. Nah, di sini saya menguraikan terkait dia dengan negara bagian utara, yaitu negaranya adalah yang pertama adalah Greenland atau Denmark, yang kedua ada Kanada, Rusia, Norwegia, kemudian ada Amerika Serikat dan Finlandia dan Swedia dan Islandia. Nah, di sini untuk negara bagian selatan ini ada Chili, kemudian ada yang kedua adalah Argentina, yang ketiga adalah Australia, yang keempat adalah New Zealand atau Selandia Baru, yang kelima adalah Afrika Selatan, yang enam adalah Uruguay, yang ketujuh adalah Brazil, dan yang kedelapan adalah Lesotho. Nah, ketika kita udah tahu nih negara-negara penghuni bagian utara dan bagian selatan, selanjutnya kita juga harus melihat nih tanggal dan bulan setiap bulannya itu kira-kira musimnya apa di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, jadi tinggal mencocokkan saja nih teman-teman, tinggal mencocokkan optionnya kira-kira mana yang tepat. Nah, di sini karena yang tepat adalah C, bulan Desember penduduk Rusia mengenakan baju tebal, ini perlu kita cek. Misalnya di sini. Nah, karena Rusia itu termasuk dari bagian utara, maka kita lihat nih kira-kira apa yang terjadi di bulan Desember untuk Rusia yang berada di belahan bumi utara. Jadi di sini tanggal Desembernya itu adalah musim dingin dan musim gugur. Nah, jadi 22 Desember sampai dengan 21 Maret itu adalah musim dingin. Maka di sini wajar ketika Rusia menggunakan baju tebal. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 7.
Nah, untuk nomor 7, jumlah hari dalam satu tahun pada kalender Masehi lebih banyak daripada jumlah hari dalam satu tahun pada kalender Hijriah. Hal ini disebabkan yang A adalah sekali revolusi bumi, jumlah harinya lebih banyak 11 hari dibanding jumlah hari dalam 12 kali revolusi bulan. Yang B adalah 12 kali revolusi bulan, jumlah harinya lebih banyak 11 hari dibanding sekali revolusi bumi. Yang C di sini adalah sekali revolusi bumi, jumlahnya harinya kurang 11 hari dibanding 12 kali revolusi bulan. Yang D adalah 11 kali revolusi bulan, jumlah harinya lebih banyak 12 hari dibanding sekali revolusi bumi. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu sekali revolusi bumi jumlah harinya lebih banyak 11 hari dibanding jumlah hari dalam 12 kali revolusi bulan. Oke, sekarang kita lihat nih, tahun Masehi yang dihitung tentu adalah revolusi bumi, di mana dalam satu tahun revolusinya itu dengan harinya adalah 365 hari. Nah, di sini untuk tahun Hijriah ini dia mengandalkan revolusi bulan, di mana dalam satu tahun berevolusi bulan itu ini jumlahnya adalah 354 hari. Nah, maka ketika kita mengkurangkannya 365 ini kita kurangkan dengan 354, maka ini adalah ketemu adalah 11. Nah, di sini perlu teman-teman memperhatikan setiap optionnya, karena biasanya ini dia menggunakan bilangan, maksudnya yang menggunakan angkanya tapi dia itu diuraikan. Misalnya di sini yang A, sekali revolusi bumi jumlah harinya lebih banyak 11 hari dibandingkan jumlah hari dalam 12 kali revolusi bulan. Nah, 12 kali revolusi bulannya ini bisa kita hitung adalah satu tahun ya. Maka di sini tentu perlu teman-teman memperhatikan supaya tidak terkecoh dengan setiap pernyataan yang ada di option. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, satu tahun pada kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan, satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari. Hal ini didasarkan pada perhitungan yang A adalah perputaran bumi pada sumbunya, sedangkan yang B adalah perputaran bulan pada sumbunya. Yang C adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Yang D adalah perputaran bulan mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu perputaran bulan mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, untuk soal nomor 8 ini setelah saya searching, maksudnya soalnya yang saya dapatkan di internet itu sebenarnya di sana jawabannya adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Tapi di sini saya cross check ulang bahwa di sini kan yang ditanyakan adalah kalender Hijriah. Nah, untuk kalender Hijriah itu kan perhitungannya adalah menggunakan perputaran bulan mengelilingi bumi, bukan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau perputaran bumi mengelilingi matahari itu dihitung adalah kalender Masehi. Nah, maka di sini jika ada option sebenarnya perputaran bulan mengelilingi bumi, kita pilih itu lebih tepat. Nah, tapi di sini karena yang D-nya ini adalah perputaran bulan mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari, nah maka ini saya pilih jawabannya yang D. Oke, di sini kemudian satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari ini untuk kalender Hijriah memang perhitungan harinya itu jumlahnya adalah 29 atau 30 hari. Nah, sedangkan untuk yang Masehi itu biasanya antara 29, 30 dan 31. Makanya dikatakan di kalender Masehi itu lebihnya antara 11 atau 12 hari dibandingkan dengan kalender Hijriah. Oke, next kita ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, gerakan bumi yang berputar searah jarum jam dari barat ke timur sehingga seolah-olah matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Ini disebut yang A adalah gerakan semu harian matahari, yang B adalah gerak semu tahunan matahari, yang C adalah gerak semu harian bulan, yang D adalah gerak semua tahunan bulan. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu gerak semu harian matahari. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya di sini. Gerak semu harian adalah fenomena bergeraknya benda-benda langit. Ini termasuk matahari dan bintang-bintang dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Nah, di sini adalah contohnya adalah matahari yang terbit di timur di pagi hari, lalu tampak bergerak ke barat hingga terbenam saat senja. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, apabila dilihat dari negara kita Indonesia, ketika bulan November sampai Desember seolah-olah matahari condong ke arah selatan. Peristiwa tersebut disebut juga yang A adalah gerak semu harian matahari, yang B adalah gerak semu tahunan matahari, yang C adalah gerak semu harian bulan, yang D adalah gerak semu tahunan bulan. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu gerak semu tahunan matahari. Dan ini uraian singkatnya. Jadi gerak semu tahunan matahari adalah gerakan matahari yang seolah-olah bergerak naik ke utara dan turun ke selatan sepanjang tahun. Nah, gerakan ini terjadi akibat revolusi bumi. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai di akhir. Kita bertemu di media sosial, terutama di Instagram ya. Bagi teman-teman yang mau soal ini juga bisa melalui DM di Instagramnya. Oke, sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.